بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال جل جلاله شأنه في كتابه وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimah, Bapak Ibu, totowaku tamatan pasarbatan koneka hadirin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali duduk sejenak untuk bermajelis ilmu. Karena majelis ilmu zaman rahmatullah, dia merupakan di antara perkara pokok kesempurnaan ibadah kita. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Asr, di mana ditegaskan wal 'asr innal insana lafi khusr, demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia tanpa terkecuali mereka berada di dalam kerugian, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali mereka yang menghabiskan hari-harinya, waktu-waktu mereka dengan keimanan kepada Allah. Ya, termasuk salat 5 waktu, membaca Quran, bermajelis ilmu, itu adalah di antara sebab-sebab menambah keimanan. Wa amilus shalihat, dan kemudian kita aplikasikan keimanan tersebut dengan beramal saleh, apakah yang wajib maupun sunnah, ibadah yang zahir maupun yang batin. Dan kata Imam Syafi'i rahimahullah, tidakkah mungkin sempurna keimanan dan amalan saleh sampai keduanya ini dibangun di atas ilmu. Kita lanjutkan penjelasan kita berkaitan dengan 10 sebab penjagaan dari sihir maupun penyakit ain. Kita sudah membahas 3 poin zaman rahmatullah. Mudah-mudahan hari ini tuntas. Yang pertama, sebab penjagaan atau perlindungan dari sihir maupun penyakit ain, guna-guna santet, pelek, doti-doti, nakana atau mangkasaraka, adalah memperbanyak berlindung kepada Allah. Ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini penting zaman rahmatullah. Kemudian yang kedua, di antara sebab kita dilindungi dari gangguan-gangguan perkara gaib adalah meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena orang yang rentang mendapatkan gangguan sihir, santet, guna-guna adalah mereka yang jarang sholat, mereka yang jarang membaca Quran, yang mereka jarang berzikir kepada Allah. Ini adalah orang yang sangat rentang terkena sihir dan penyakit ain. Kemudian yang ketiga, zaman rahmatullah, sebab kita kuat menghadapi ujian sihir maupun ain, maka kita hadapi penyakit tersebut dengan sabar. Termasuk semua penyakit medis. Jadi penyakit itu ada 2. Ada penyakit medis dan ada penyakit non medis. Kata para ulama, umumnya penyakit medis itu ya mungkin karena faktor makanan kita tidak sehat, kita kurang istirahat, kurang mengkonsumsi buah-buahan, sayuran, sehingga kita drop. Adapun non medis zaman rahmatullah, ini terjadi. Kadang kita terkena sihir, kadang kita terkena ain, atau kadang kita memasuki sebuah rumah, kita diganggu, kita diteror. Maka kemudian kata para ulama, betapa banyak penyakit yang ditimbulkan non medis. Ini banyak terjadi. Dan orang yang mengingkari penyakit non medis ini harus istighfar dan bertaubat. Sebab betapa banyak ayat-ayat Quran maupun sunnah Nabi SAW yang menjelaskan bahwasanya yang namanya perkara gaib ini terjadi di tengah-tengah kita. Terjadi di tengah-tengah kita. Kemudian yang keempat, zaman rahmatullah, kita singkat saja, mudah-mudahan cukup waktu untuk mentuntaskan 10 poin ini. Yang keempat, sebab penjagaan dan perlindungan dari penyakit sihir maupun ain adalah menguatkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan tawakal? Kata Syekh Abdul Razak hafizallahu taala anhu wa ra'a, hiya thiqatul qalbi wa i'timaduhu 'ala Allah ma'a bathil asbabil masyru'ah fi kitabillahi wa sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam.
Adapun yang dimaksud dengan tawakal adalah bersandarnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul dia menyandarkan hatinya kepada Allah, menambahkan hatinya kepada Allah. Tidak ada yang dia andalkan, tidak ada dia kemudian berpaling darinya kecuali kepada Allah. Bersamaan dengan itu, tidak sekedar tawakal hanya sekedar menyandarkan diri kepada Allah, tetapi dia berusaha mencari sebab kesembuhan dari penyakit tersebut. Misalnya zaman rahmatullah, Nabi memerintahkan kita untuk berlindung dari penyakit sihir. Di samping kita tawakal kepada Allah adalah mengkonsumsi 7 buah kurma yang disebut dengan kurma apa? Kurma apa zaman rahmatullah? Kurma ajwa. Ini langsung disebutkan Nabi SAW. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadisnya, siapa yang mengkonsumsi kurma ajwa 7 butir atau 7 buah setiap harinya, maka itu di antara perlindungan dari penyakit sihir dan ain. Maka saya sarankan kepada jamaah, mungkin yang sering kesurupan istrinya, kesurupan anak perempuannya, atau dia merasakan ada gangguan sihir yang sangat kuat dalam dirinya, maka perbanyak untuk mengkonsumsi kurma ajwa. Kemudian yang kedua adalah apa? Perbanyak berbekam. Ternyata bekam ini zaman rahmatullah sangat luar biasa menyembuhkan penyakit. Sampai-sampai Nabi SAW beliau mengatakan, sesungguhnya Jibril senantiasa menasihati saya untuk berbekam, berhijamah. Khususnya orang yang punya penyakit tekanan darah tinggi, rajin-rajin ke bekam. Karena memang zaman rahmatullah, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Da'wah Dawa, ada 10 cairan yang wajib dikeluarkan. Di antaranya kencing, kemudian air mani, kemudian di antaranya darah. Dan darah ini hanya bisa dikeluarkan dengan syartatul mihjam, dengan sayatan bekam. Dan sangat ditekankan, apalagi musim panas seperti ini, sangat rentang darah kita ini mencuak. Makanya zaman rahmatullah, kalau musim panas seperti ini, itu bahaya bagi orang yang memiliki tekanan darah tinggi makan daging-dagingan karena panas. Itu bisa membuat orang tekanan darah tingginya itu sampai sekian. Maka untuk mengurangi tekanan darah ini, dianjurkan kita untuk berbekam. Alhamdulillah anak kemarin berbekam sungguh sangat luar biasa, meringankan kepala. Jadi mungkin kita sering berat di sini. Ilmu kedokteran saja memberikan rekomendasi perbanyak berbekam. Luar biasanya bekam itu zaman rahmatullah. Dan bekam ini sejak dahulu kala orang sudah berbekam. Sampai-sampai disebutkan kaum Bani Israel itu dahulu berbekam dengan saling melempar. Jadi satu sama yang lainnya saling melempar sehingga bocor kepalanya, keluar darahnya. Dan itu termasuk cara orang-orang terdahulu. Adapun sekarang tidak usah saling melempar, bahaya. Bisa benjol orang kepalanya. Cukup dengan kita membeli alat bekam. Kalau anda mungkin ngeri dengan sayatan, kan sekarang sudah ada canggih dengan dengan jarumnya. Alhamdulillah zaman rahmatullah, sungguh sangat luar biasa sekali dengan berbekam ini. Maka berbekam ki. Dan diantara kata para ulama, sebab orang itu bisa sembuh dari penyakit gangguan jin adalah dengan berbekam. Karena disebutkan Nabi SAW mengatakan sesungguhnya syaitan itu mengalir di tubuh manusia sebagaimana aliran darah itu berjalan. Inilah hebatnya zaman rahmatullah pengobatan Islam yang sangat dianjurkan oleh Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya dalam surah Az-Zumar, "Alaihissallahu bikafin 'abadah." Siapa yang senantiasa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan, penjagaan yang baik dari segala mara bahaya. Dari segala mara bahaya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapa yang senantiasa bertawakal kepada Allah, maka cukup bagi Allah tempat dia berlindung. Jadi kalau misalnya ada gangguan santet, tidak usah dibalas dengan mendatangkan dukun. Tidak usah membalasnya dengan melakukan sihir dengan sihir. Haram hukumnya. Jadi haram hukumnya kita mendatangi dukun. Haram hukumnya kita melakukan sihir, membalas sihir dengan sihir. Tidak usah zaman rahmatullah.
Sebab itu adalah merupakan di antara perkara yang berbau kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah yang menarik zaman rahmatullah tentang tawakalnya Bani Israel. Ketika Bani Israel ini dikejar oleh tentaranya Fir'aun. Maka ketika Bani Israel ini dikejar oleh bala tentaranya Fir'aun dan terdesak di lautan merah, di laut merah, maka Bani Israel mengatakan tidak ada lagi jalan keluar, wahai Musa. Selesai urusan. Kita sudah pasti akan dibunuh oleh tentaranya Fir'aun. Karena kenapa? Di depan mereka laut merah, sementara di belakang mereka apa? Pasukannya Fir'aun yang mendekati mereka. Sehingga tak kala mereka berada di situasi seperti ini, terdesak. Kalau kita maju lautan, berenang tenggelam. Kalau kita mundur, ada pasukannya Fir'aun yang akan menebas kita. Tidak ada jalan keluar. Apa kata Nabi Musa alaihissalatu wassalam? Kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya kita bersama dengan Allah. Kita lari dari Fir'aun karena Allah. Kita diperintahkan keluar dari Mesir karena Allah. Dan kita sudah bertawakal kepada Allah. InsyaAllah Allah akan memberikan jalan keluar dari semua permasalahan yang ada. Coba lihat zaman rahmatullah. Tak kala Bani Israel sudah mengatakan tidak ada lagi jalan keluar, tidak ada lagi keselamatan, berbeda dengan Musa yang tawakalnya sangat tinggi kepada Allah. Sama saja kalau ada suami mungkin yang merasa, Ustaz, saya sudah kerja ini, masih juga belum mendapatkan nafkah untuk anak istri saya. Apatah lagi BBM naik. Maka ketahuilah zaman rahmatullah, semakin kuat ujian, semakin hebatkan tawakal. Semakin dahsyat musibah yang menimpa kita, semakin kuatkan tawakal kepada Allah. Karena kenapa? Senantiasa Allah memberikan jalan keluar itu pada saat manusia terdesak. Ketika kita misalnya butuh persalinan untuk istri kita, kita minta saudara kita tidak dikasih uang. Kita minta kepada tetangga kita, tidak ada tetangga yang memberikan bantuan. Kita sudah minta kepada si fulan, tapi fulan tidak memberikan bantuan. Maka pintu langit senantiasa terbuka 24 jam. Allah tidak pernah menutup pintunya untuk hamba-hambanya. Ketika manusia menutup pintu, ketika manusia enggan membantu kita, tapi ketahuilah, pintu langit tidak pernah Allah tutup. Allah senantiasa membuka pintu langit zaman rahmatullah. Allah senantiasa mengulurkan tangannya kepada hamba-hambanya. Apakah ada yang beristighfar kepada Allah? Apakah ada yang meminta kepada Allah? Sehingga Allah akan mengijabahkan semua apa yang dia kehendaki. Ini luar biasanya zaman rahmatullah. Jadi jangan pernah bertawakal kepada manusia. Karena kalau kita terlalu besar harapan kita kepada manusia, banyak-banyak siap kecewa. Jadi orang yang senantiasa menyandarkan dirinya, tawakal kepada manusia, tawakal kepada pekerjaannya, siap-siap dia banyak kecewa. Karena memang manusia terbatas. Ya kadang saudara kita mungkin membantu 1-2 kali. Setelah itu dia mengatakan cari tomong sendiri. Kau punya tangan, kau punya titel, kau punya skill, cari sendiri pekerjaan. Tapi Allah Jalla wa'ala tidak pernah bosan dengan permintaan hambanya. Bahkan Allah menantang hambanya. Ud'uni astajib lakum. Minta kau sama saya akan mengijabahkan semua permintaanmu. Itu luar biasanya Allah Jalla wa'ala. Maka mengapa kita tidak bertawakal kepada Allah? Di masa yang sulit, bertawakal kepada Allah. Semakin berat ujian, bertawakal kepada Allah. Dan sama penyakit, mungkin kita pernah mendapatkan penyakit kronis. Kata dokter tidak ada obatnya, Pak. Perbanyak saja istighfar dan taubat. Ada di antara manusia yang mungkin dia penyakitnya itu jantung kronis. Yang ketika dia konsultasi dengan dokter, dokter hanya mengatakan hidup Anda ini hanya dihitung jari. Banyak manusia seperti itu. Yang sudah divonis manusia, yang sudah divonis oleh dokter tidak akan bisa sembuh. Perbanyak saja makan apa yang Anda inginkan dan perbanyak saja lakukan apa yang Anda inginkan karena sebentar lagi Anda mati. Tapi luar biasa, kematian itu bukan di tangan manusia. Betapa banyak orang yang sakit parah tidak mati-mati. Justru yang sehat itu yang duluan mati.
Betapa banyak manusia yang sementara di saat ini terbaring di rumah sakit, menderita penyakit, dengan tawakal yang besar, dengan tawakal yang kuat, dipanjangkan umurnya Allah. Justru yang sehat, justru yang sering olahraga, justru yang sering mengatur pola makanannya, dia duluan mati. Coba lihat zaman rahmat Allah, betapa Allah mengatur segala sesuatunya. Bukan kita yang ngatur zaman rahmat Allah. Kita hanya bisa ikhtiar, kita hanya bisa berusaha, yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihat saya zaman rahmat Allah, ketika semakin kuat ujian sihir, semakin kuat musibah santet guna-guna yang menimpa kita, perkuat tawakal kepada Allah. Karena ketika seorang hamba bertawakal kepada Zat yang maha kuat, maka semua sihir guna-guna yang menimpa kita itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya zaman rahmat Allah. Tapi Ustaz, kenapa sihir ini masih ada? Yang pertama, Anda kurang sabar. Kemudian yang kedua, ketahuilah zaman rahmat Allah, sakit dan sehat itu ketentuan Allah. Sakit dan sehat ketentuan Allah. Ada masanya orang sakit, dan ada masanya nanti orang sembuh dari sakitnya. Yang minimal dia disembuhkan dengan kematian. Jadi obat itu, kematian itu merupakan di antara obat, agar manusia bisa istirahat dari ujian sakitnya. Tapi setelah itu tidak lagi sakit kalau sudah orang meninggal. Ini yang keempat. Yang kelima, zaman rahmat Allah. Yang kelima, ini yang menarik, yang kelima. Faragul qalbi minal ishtigali bima asabah. Ini yang menarik zaman rahmat Allah. Yang kelima adalah ketika Anda ditimpa musibah, penyakit sihir ain atau penyakit medis yang lainnya, adalah jangan terlalu banyak memikirkan penyakit tersebut. Karena ada orang kalau ditimpa musibah, ditimpa sakit, dia selalu memikirkan penyakitnya. Pagi, siang, sore, malam, penyakitnya saja diurus. Sehingga dia lupa untuk menyenangkan dirinya sendiri. Sehingga dia lupa untuk berzikir kepada Allah. Kata para ulama, siapa yang terlalu memikirkan penyakitnya, terlalu memikirkan musibah yang menimpanya, terlalu drop, memikirkan sampai dia drop dengan penyakit yang dia derita, itulah diantara sebab yang melemahkan tubuhnya. Makanya zaman rahmat Allah, kalau mau cepat sembuh, yang diperbaiki adalah mindset. Berikan optimisme, diberikan motivasi buat kita. Makanya kalau kita berkunjung ke rumah sakit, jangan dikasih down hatinya orang yang sakit. Misalnya ada orang yang kena jantung stroke, kita ke rumah sakit, kita cerita di rumah sakit, kemarin ada tetangga saya juga terkena penyakit ini, beberapa lama mati. Akhirnya dia down. Dia kemudian, wah, tidak baik zaman rahmatullah. Beri motivasi, insyaallah sembuh Pak. Insyaallah tahuran, insyaallah. Diberikan apa? Ni palece, nakana tu Mangkasar akan, ni angka kisikede. Diberikan motivasi, diberikan semangat untuk bisa sembuh. Dan itu kekuatan besar. Dan coba lihat zaman rahmatullah, ya kadang kalau kita menjaga rumah sakit, kalau sifat dua jaki biasa dengan orang sakit, kadang memang orang sakit itu down. Dia semakin melemah. Tapi kalau ada teman-temannya yang menengoknya, ada sanak familinya yang menengoknya, menemaninya bicara, memberikan semangat, motivasi, maka seolah-olah itu adalah obat yang sangat kuat untuknya. Kembali dia kemudian bersemangat lagi untuk bisa sembuh. Demikianlah zaman rahmatullah. Kalau Anda sakit, jangan terlalu memikirkan penyakit Anda. Karena kenapa? Kata para ulama, orang yang terkena sihir, terlalu memikirkan penyakitnya, maka dia membantu syaitan untuk membinasakan dirinya sendiri. Tapi semakin dia cuek, misalnya kita cuek. Saya pernah menemukan ada ibu-ibu, dia mengatakan, Ustaz, saya ini penyakit diabetes. Kadang saya lemas, dan kalau saya banyak pikiran, saya juga semakin melemas. Tapi apa yang saya lakukan, Ustaz, adalah saya berusaha menghilangkan pemikiran kalau saya sementara sakit. Artinya apa? Cari suasana atau kegiatan supaya kita lupakan penyakit tersebut. Dan alhamdulillah dia sehat. Dia sehat zaman rahmatullah. Inilah bahayanya kalau orang ditimpa musibah, dia down. Dia selalu memikirkan penyakitnya. Dia senantiasa takut dengan kematian. Tidak usah. Karena kematian itu
Walaupun mungkin penyakit tak keras, kalau Allah belum tentukan mati, maka tidak mati gitu zaman rahmatullah. Ini harus ditanamkan di dalam diri kita. Untuk motivasi buat kita sembuh. Jangan sampai kita terkena penyakit, kemudian kita sibuk dengan penyakit tersebut, dan inilah yang disukai oleh syaitan. Syaitan suka itu, kalau hamba terkena penyakit, dia kemudian lesuh, dia kemudian down, dia kemudian stres, dia kemudian galau, dia tidak ada lagi optimisme dalam hidupnya. Itu syaitan sangat suka dengan hamba seperti ini. Karena kenapa? Ketika dalam keadaan seperti ini, orang sudah putus asa dari rahmat Allah, dan Allah membenci hamba yang putus asa. Jangan pernah putus asa. Sehebat apapun penyakit tak nanti, apapun ujian tak, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Nabi Ayub alaihissalatu wassalam, disebutkan Nabi Ayub ini adalah diantara Nabi yang ujiannya sangat berat. Yang pertama, zaman rahmatullah, dalam satu malam saja semua hartanya ludes terbakar. Satu malam semua anaknya meninggal. Satu malam istrinya semuanya meninggalkannya kecuali tinggal satu. Apa yang terjadi kepada Nabi Ayub? Nabi Ayub semua tubuhnya membusuk. Sampai-sampai ada orang mengatakan, dosa apa itu lakukan Nabi Ayub sehingga Allah menimpakan penyakit seperti itu. Jadi jangan berburuk sangka kalau ada saudara terkena penyakit yang lain-lain. Mentong dosa. Tak boleh zaman rahmatullah. Jadi Nabi Ayub itu sudah terkena penyakit, dituduh lagi berbuat dosa yang besar oleh kaumnya. Sampai-sampai kaumnya mengatakan, dosa apa yang dilakukan Ayub sehingga Allah memberikan hukuman seperti itu, membusuk seluruh tubuhnya zaman rahmatullah. Dan bukan 1-2 hari, bertahun-tahun Nabi Ayub merasakan busuknya buat tubuhnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi Nabi Ayub hanya mengatakan, Rabbi anni masaniya duru wa anta arhamur rahimin. Nabi Ayub hanya mengatakan, ya Rabb, sesungguhnya saya ditimpakan dengan musibah ujian, dan engkau adalah zat yang maha pengampun. Apa artinya zaman rahmatullah? Nabi Ayub berusaha memberikan optimisme dalam tubuhnya, Allah akan senantiasa memberikan kasih sayang kepada hambanya. Jadi jangan pesimis dalam hidup zaman rahmatullah. Apapun ujian tak, optimiski, berikan motivasi dalam hidup kita, bahwasanya semua yang menimpa kita untuk pencuci dosa-dosa kita. Jadi jangan mengatakan, dosa apa saya lakukan ya Allah. Optimis, berikan motivasi buat diri kita. Karena syaitan ketika kita dalam pesimisme, ini sangat berbahaya. Jangan sampai orang dalam keadaan pesimis, dia kemudian semakin malas beribadah, tidak ada lagi semangat untuk beribadah. Disinilah syaitan akan menawarkan kepada manusia, kau mau masih ikut Allah atau kau kufur dengan Allah. Hati-hati zaman rahmatullah. Sangat berbahaya. Makanya kalau ada saudara kita yang sakit, tengok dia. Ada saudara kita yang mungkin sudah sudah lama tidak pernah injakkan kaki di masjid, tengok dia. Berikan motivasi, karena dia butuh motivasi. Jangan biarkan dia sendiri dengan penyakitnya, karena syaitan akan datang kepadanya. Inilah, seorang muslim itu tidak boleh cuek dengan saudaranya yang lainnya. Kemudian zaman rahmatullah, yang keenam, ketika kita ditimpa musibah, jangan cari solusi yang lain yang diharamkan Allah. Jangan mencari sesuatu lari dari Allah. Seperti misalnya, ada orang dia mungkin proyeknya gagal, istrinya menceraikannya, keluarganya hancur. Dia pun kemudian mabuk-mabukan, main judi, kemudian melakukan pelacuran, kalau misalnya perempuan, melakukan kedustaan, melakukan kejahatan yang lainnya. Jangan zaman rahmatullah. Apapun nanti musibah yang kita dapatkan, jangan pernah berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Abdul Razak, ketika ujian melanda, maka kembalikan ujian itu kepada Allah dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kemudian ketika Anda mendapatkan ujian tersebut, buka pintu hati Anda
dan ikhlas menerima semua ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas ini perkara besar. Sebab syaitan akan membinasakan hamba yang tidak pernah ikhlas menerima ketetapan dan ketentuan Allah. Mungkin kita rajin salat, mungkin kita rajin bersedekah, mungkin kita rajin melaksanakan umrah, tapi ketika ditimpa musibah, kita tidak ikhlas. Kita tidak menerima ketetapan Allah. Bahkan kita mungkin marah dengan Allah. Ada zaman rahmat Allah, saya pernah ada seorang ibu-ibu datang kepada saya. Saking marahnya dia mengatakan, Ustaz, andaikan Allah itu manusia, saya tebas lehernya. Saya sampai kaget zaman rahmat Allah. Kemudian saya tanya, kenapa Bu? Dia bilang saya sudah jual ini Ustaz, saya sudah jual itu. Saya kena tsunami di Palu, saya bisnis di Makassar, saya bangkrut, semua harta saya hilang. Allah itu tidak adil Ustaz. Coba bayangkan. Mungkin kita kalau diberi nikmat masih baik ibadat, tapi bagaimana ketika ditimpa musibah? Kehilangan harta, kehilangan anak, kehilangan orang kita cintai. Apakah masih bisa kita istiqomah dengan ketetapan Allah? Maka zaman rahmat Allah, Allah mengatakan melalui ayat dalam surah Shaf, Iblis bersumpah di hadapan Allah, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Dengan kemuliaanmu ya Allah, benar-benar saya akan membinasakan manusia tanpa terkecuali. Jadi kita ini semuanya adalah santapannya syaitan. Kita ini semuanya adalah buruannya syaitan. Untuk apa? Agar syaitan kita ikuti mereka. Agar syaitan masuk ke dalam neraka bersama, kita ikut mereka masuk dalam neraka. Agar syaitan membinasakan kita di dunia dan di akhirat. Maka siapa orang yang paling rentan dibinasakan oleh syaitan? Adalah kata Allah, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Maka benar-benar saya akan menyesatkan manusia dari jalanmu yang lurus, kecuali hambamu yang ikhlas. Ikhlas menerima ketetapan Allah. Kadang kita lihat saudara kita kaya, kenapa dia kaya, saya tidak. Kadang saudara kita beli mobil, kita mengatakan, kenapa dia beli mobil, saya tidak. Kadang saudara kita bangun rumah, kita mungkin tidak ikhlas menerimanya. Jangan, zaman rahmat Allah, syaitan mudah membinasakan hamba yang tidak ikhlas. Tidak ikhlas menerima takdir ketetapan Allah. Maka zaman rahmat Allah, ketika kita ditimpa musibah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, semua urusan di tangan Allah, dan ikhlas menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai jam berapa Isya Ustaz? 1 menit lagi. Baik, demikian zaman rahmat Allah apa yang bisa kita sampaikan. Ternyata waktu yang tidak memungkinkan kita untuk menjelaskan panjang lebar. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan menguatkan kita semuanya di dalam menjalani kehidupan ini. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.